Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang fase bayi atau disebut dengan fase prenatal. Baiklah, sebelum saya melanjutkan penjelasan ini, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Abdullah Hikmatiar Siddiq Al-Farisi, ada Alia Atika Yuneza Amelia Ananda dari Gini Pecah, dan saya sendiri Desti Dewi Farida. Baiklah, tidak memperlama waktu, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi kami. Baik, di sini kita akan membahas topik yang menarik ya teman-teman, yaitu tentang fertilization atau yang sering dikenal dengan pembuahan. Pembuahan adalah suatu kisah yang menakjubkan dari menghadapi berbagai kemungkinan untuk bersatu dengan telur dan membentuk kehidupan manusia yang baru. Ini merupakan kisah tentang kita semua yang disebut dengan fertilization atau sering disebut dengan pembuahan ya teman-teman. Selama melakukan hubungan seksual, sekitar 300 juta sperma masuk ke dalam vagina. Setelah itu, kita diantaranya akan mengalir keluar dari vagina atau mati di dalam lingkungannya asam. Namun, banyak juga yang selamat karena unsur perlindungan yang ada di dalam unsur-unsur pelindung lainnya yang ada di dalam cairan di sekitar mereka. Selanjutnya, sperma akan melewati serviks dan rahim akan terbuka. Biasanya, rahim tetap tertutup rapat, namun di sini leher rahim terbuka selama beberapa hari. Pada saat wanita berovulasi, sperma berenang ke serviks yang menipis menjadi konsentrasi yang lebih encer untuk mempermudahkan perjalanan itu berlangsung dalam serviks sperma menuju rahim. Meski jutaan sperma akan mati pada saat berusaha melewati beberapa sperma tertinggal karena terperangkap di dalam lipatan serviks. Namun, mereka tetap melanjutkan perjalanan sebagai cadangan ke kelompok pertama di dalam rahim. Kontraksi otot-otot membantu sperma dalam perjalanan menuju telur, akan tetapi sel-sel sistem imun yang pada wanita salah mengira. Mereka tetap melanjutkan perjalanan sebagai cadangan ke kelompok pertama di dalam rahim. Kontraksi otot-otot membantu sperma dalam perjalanan menuju telur, akan tetapi sel-sel sistem imun yang pada wanita salah mengira sperma sebagai benda asing lalu menghancurkan ribuan lainnya. Selanjutnya, separuh dari sperma menuju tuba falopi yang kosong, sementara separuh lainnya berenang menuju sel telur yang tidak dibuahi di dalam tuba falopi. Gejala kecil mendorong telur menuju rahim untuk melanjutkan sperma. Sperma harus melawan gerakan ini untuk mencapai sel telur. Beberapa sperma terperangkap pada silia dan mati selama proses perjalanan ini. Bahan kimia disalurkan reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma berubah akibat berubahnya sperma menjadi lebih hiperaktif, berenang lebih keras, dan lebih cepat kepada tujuan. Akhirnya, sperma mencapai sel telur hanya beberapa lusin dari 300 juta sperma yang tersisa. Sel telur dilindungi oleh lapisan yang disebut dengan coronal radiate. Coronal radiate harus didorong melewati lapisan ini agar mencapai lapisan luar telur zona pellucida. Saat mencapai zona pellucida ini, mereka menempel pada reseptor sperma yang memicu akrosom untuk melepaskan enzim-enzim memungkinkan sperma untuk masuk ke lapisan di dalam zona persia yang terdapat ruang sempit yang berisi cairan di luar selaput sel telur. Sperma yang melakukan kontak pertama kali akan membuahi sel telur setelah perjalanan yang berbahaya dan melawan kemungkinan
yang luar biasa. Satu sperma menempel pada selaput sel telur dalam beberapa menit. Selaput luar sel telur menarik sperma ke dalam. Ini menyebabkan perubahan pada selaput telur yang mencegah sperma lain. Selanjutnya, telur melepaskan zat kimia yang mendorong sperma lain menjauhi sel telur dan menciptakan membran pelindung yang tak dapat ditembus oleh siapapun saat reaksi penyebaran keluar zona pelusida, membuat sperma tidak cukup beruntung untuk ditangkap coronal radiate. Coronal radiate harus didorong melewati lapisan ini agar mencapai lapisan luar telur zona pelusida. Saat mencapai zona pelusida ini, mereka menempel pada reseptor sperma yang memicu akrosom untuk melepaskan enzim-enzim memungkinkan sperma untuk masuk ke lapisan di dalam zona persia yang terdapat ruang sempit yang berisi cairan di luar selaput sel telur. Sperma yang melakukan kontak pertama kali akan membuahi sel telur setelah perjalanan yang berbahaya dan melawan kemungkinan yang luar biasa. Satu sperma menempel pada selaput sel telur dalam beberapa menit. Selaput luar sel telur menarik sperma ke dalam. Ini menyebabkan perubahan pada selaput telur yang mencegah sperma lain. Selanjutnya, telur melepaskan zat kimia yang mendorong sperma lain menjauhi sel telur dan menciptakan membran pelindung yang tak dapat ditembus oleh siapapun saat reaksi penyebaran keluar zona pelusida, membuat sperma tidak cukup beruntung untuk ditangkap di luar sel telur sperma. Tidak bisa lagi menempel pada zona pelusida. Sementara di dalam telur materi genetik, laki-laki telah membuat sebuah membran yang baru untuk terbentuk di sekitar materi, yang menciptakan keris laki-laki di dalam materi genetik. Mereformasi menjadi 23 kromosom materi genetik betina terbentuk dari perpaduan sperma dengan sel telur yang telah ia menghasilkan. Emas betina yang juga mengandung 23 kromosom sebagai bentuk pronuklus jantan dan betina yang terbentuk seperti benang jaring laba-laba yang disebut dengan mikrotubulus, yang menariknya ke arah satu sama lain. Dua pasang kromosom bergabung bersama menyelesaikan proses pembuahan. Pada saat ini, kode genetik yang muncul langsung menentukan jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan karakteristik lainnya. Zigot ini adalah awal dari kehidupan manusia baru dan sekarang silia dan tuba falopi dengan lembut mendorong zigot menuju rahim. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan materi oleh saya. Nah, untuk materi-materi berikutnya akan dipaparkan oleh video berikutnya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Pertama, pada usia 1 bulan, biasanya janin masih berbentuk embrio yang memiliki ukuran sangat kecil seperti kacang hijau. Sebab calon janin yang berada di dalam kandungan baru saja mengalami fase pembentukan. Fase pertama ini sangat rawan, sehingga bunda harus lebih berhati-hati dan waspada agar tidak terjadi sesuatu pada janin. Bulan kedua. Pada bulan kedua, tulang sudah mulai terbentuk. Jaringan sistem saraf pusat pun sudah terbentuk, yaitu berupa otak, saraf tulang belakang, dan jaringan saraf tepi. Pada minggu kelima, jantung mulai terbentuk, berbarengan dengan sistem peredaran darah. Di kedua sisi kepala membentuk lipatan kecil sebagai cikal bakal telinga. Bagian wajah pun terus berkembang. Selain itu, mulai terlihat bentuk awal pertumbuhan tangan dan kaki. Ukuran embrio pada akhir bulan masih sangat kecil, yaitu sekitar 2,5 cm dengan berat 9,5 gram. Bulan ketiga. Memasuki usia 3 bulan, biasanya perut bunda akan mulai terlihat membesar.
Hal ini menandakan jika semua tulang dan semua organ vital sudah terbentuk sempurna dan sudah dapat berfungsi dengan baik. Hanya saja pada usia ini, bayi belum mampu membuka matanya dan mengaktifkan kemampuan panca inderanya. Panjang tubuh janin di bulan ketiga adalah 7,5 hingga 10 cm dengan berat 28 gram. Bulan keempat. Pada bulan keempat, biasanya janin sudah bisa diprediksi jenis kelaminnya. Sebab janin laki-laki sudah memiliki prostat dan janin perempuan sudah mulai menampakkan folikel pada ovarium. Janin juga sudah mulai dapat bergerak, mendengarkan suara hingga tertidur. Mulut janin pun mulai dapat mengisap. Panjang janin di pertengahan bulan keempat bisa mencapai 85 mm dengan berat sekitar 40 gram. Bulan kelima. Memasuki usia 5 bulan, berat badan dan ukuran tinggi janin sudah sangat berkembang. Selain itu, tulang rawan yang membentuk janin mulai berubah menjadi tulang keras pada umumnya. Hal ini diikuti pula dengan lapisan lemak yang mulai tumbuh untuk menjaga suhu bayi setelah lahir. Panjang janin di akhir bulan ini adalah 160 mm. Bulan ke-6. Pada usia 6 bulan, jenis kelamin janin sudah dapat mulai dilihat dengan jelas. Walaupun juga tergantung pada posisi janin saat USG. Kelopak mata janin sudah jelas dan mata sudah bisa terbuka. Jari tangan dan kaki janin pun sudah tampak jelas. Denyut nadi janin dapat meningkat sebagai tanda bahwa janin menanggapi rangsangan, terutama bila mendengar suara dari luar. Pada bulan ini, panjang janin umumnya sekitar 190 mm dengan berat 460 gram. Bulan ke-7. Pada usia 7 bulan, sistem organ dan tubuh janin sudah menuju sempurna. Janin sudah dapat menanggapi cahaya, merasakan sakit, mendengar suara, dan mengubah posisi tubuh. Di bulan ke-7, panjang janin bisa mencapai 36 cm dengan berat 900 hingga 1800 gram. Bulan ke-8. Janin yang memasuki usia 8 bulan pada dasarnya disebut sebagai tahap pematangan. Perkembangan tersebut biasanya berpengaruh pada berat badan dan ukuran janin. Selain itu, janin juga mulai berputar menuju arah jalan lahir. Pada saat ini, panjang janin sekitar 46 cm dengan berat kira-kira 2,27 kg. Bulan ke-9. Tubuh janin pada saat ini baik bagian luar maupun dalamnya sudah lebih sempurna. Mata dan telinga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, kepala janin juga sudah mulai masuk ke pangkul, sehingga biasanya bunda akan mulai mengalami beberapa kontraksi. Panjang janin sudah mencapai 46 hingga 51 cm dengan berat kira-kira 2,5 hingga 3,2 kg. Yang pertama, usia 1 bulan. Usia 1 bulan, kemampuan umumnya biasanya bayi sudah bisa mengangkat kepalanya beberapa detik dan biasanya sudah bisa merespon suara, memandang wajah, dan penglihatannya baru bisa membedakan antara hitam dan juga putih. Jika bayi bisa memandang objek yang bergerak, mulai mengoceh oh atau ah, dan juga bisa mengangkat kepalanya sekitar 45 derajat, artinya si kecil memiliki kemampuan yang lebih, karena belum tentu semua anak bisa melakukannya. Yang kedua, usia 2 bulan. Standar umum kemampuan usia 2 bulan biasanya sudah bisa mengangkat kepalanya dan juga menegakkan kepalanya beberapa detik. Bayi sudah mulai mengoceh, memandang objek yang bergerak, dan mengenali wajah ibunya walaupun dari kejauhan. Usia saat ini, bayi biasanya sudah tertarik dengan warna-warna yang cerah dan juga terang. Namun, biasanya belum bisa membedakan warna-warna yang terlihat mirip. Jika si kecil sudah bisa merespon, tersenyum dan juga tertawa ketika diajak berbicara, atau bisa mengangkat kepalanya beberapa detik hingga 45 derajat, itu artinya si kecil mempunyai kemampuan lebih karena tidak semua bayi bisa melakukannya. Yang ketiga, bayi usia 3 bulan. Standar umum kemampuan bayi usia 3 bulan mampu menahan kepalanya dengan stabil ketika digendong, tersenyum,
atau tertawa saat mendengar suara orang tuanya ataupun saat diajak berbicara. Bisa mengenali wajah dan juga aroma tubuh ibunya, dan si kecil juga mulai menunjukkan tanda-tanda menyukai musik yang diputar untuknya. Di usia 3 bulan, bayi dikatakan mempunyai kemampuan lebih saat mampu menjerit ataupun mengoceh, mengenali suara, bertepuk tangan sederhana, dan juga dapat berguling sendiri. Yang keempat, usia 4 bulan. Kemampuan umum usia bayi 4 bulan biasanya sudah mulai aktif. Dari mulai memasukkan tangan ke dalam mulut, bisa melakukan push up kecil, sampai berputar saat tengkurap. Usia 4 bulan mempunyai kemampuan lebih jika sudah mulai berusaha meraih benda di depannya. Bisa menggenggam mainan di tangannya dan langsung memasukkannya ke dalam mulut. Atau bisa memegang botol susu sendiri dan mulai berguling tanpa bantuan orang lain. Yang kelima, bayi usia 5 bulan. Standar kemampuan umum bayi usia 5 bulan adalah mampu berguling sendiri. Mulai bisa duduk beberapa saat, namun masih memerlukan bantuan bantal kecil untuk menyokong punggungnya. Dan juga sudah dapat bermain sendiri, misalnya dengan memainkan tangan dan juga kakinya. Usia 5 bulan, bayi dikatakan mempunyai kemampuan lebih jika menoleh ketika ada suara baru, mengenali namanya sendiri, mulai mengoceh atau tertawa sendiri, dan juga ia mulai mencoba memahami setiap bunyi-bunyian yang ia dengar, misalnya kicauan burung, jentikan jari, dan juga suara hewan. Yang keenam, bayi usia 6 bulan. Usia 6 bulan umumnya sudah mulai menoleh ketika ada suara ataupun obrolan, bermain ludah, mulai menirukan suara, dan bayi sudah tertarik pada hal-hal yang mengkilap, berwarna-warni, dan juga sudah mulai meraih benda. Usia 6 bulan, bayi dikatakan mempunyai kemampuan lebih jika sudah bisa duduk tanpa bantuan, berguling kedua arah kanan atau kiri, mulai bisa posisi tengkurap dan juga terlentang atau memaju mundurkan badannya. Yang ketujuh, bayi usia 7 bulan. Standar umum kemampuan bayi usia 7 bulan adalah bayi sudah bisa duduk tanpa bantuan, sudah bisa mulai berguling ke kanan dan juga ke kiri, serta mulai menarik benda ke arahnya. Si kecil mempunyai kemampuan lebih jika mulai belajar merangkak menggunakan perut, memaju mundurkan badannya, bisa meraih benda dan juga memindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain, dan juga mulai melambaikan tangannya serta melempar benda-benda kecil. Yang kedelapan, bayi usia 8 bulan. Standar kemampuan umum bayi usia 8 bulan adalah mulai belajar merangkak, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain, dan mulai mengumpulkan benda-benda, dan juga dapat mengucapkan mama atau papa walaupun belum begitu jelas. Usia 8 bulan dikatakan mempunyai kemampuan lebih jika bisa melempar benda-benda kecil, merangkak dengan baik, berdiri dengan berpegangan sesuatu, mencari benda yang tersembunyi, dan juga mencengkram benda dengan kuat. Yang kesembilan, bayi usia 9 bulan. Standar kemampuan umum bayi usia 9 bulan antara lain berdiri sambil berpegangan dengan benda lain, jatuhkan benda ataupun mainan, dapat mengerti sebuah benda, mulai mengoceh dengan menggabungkan lebih dari satu suku kata. Usia 9 bulan mempunyai kemampuan lebih jika mampu melangkah dengan berpegangan sesuatu, mengambil makanan menggunakan jari, melempar benda ataupun mainan, mulai bermain dengan bertepuk tangan, mengucapkan mama atau papa ke orang yang tepat. 10. Usia bayi 10 bulan. Standar kemampuan umum bayi usia 10 bulan yaitu biasanya sudah merangkak lalu duduk, menjelajahi rumah,
dapat mengambil benda-benda kecil atau makanan menggunakan jari, dan juga sudah bisa melambaikan tangan. Usia 10 bulan mempunyai kemampuan lebih jika dapat menggunakan peralatan makan sendiri seperti sendok, mengerti dan mengikuti perintah sederhana seperti ke sini atau ke sana, meniru aktivitas orang lain yang dilihatnya, berdiri sendiri beberapa detik, hingga memasukkan dan juga mengumpulkan benda ke dalam keranjang. Yang ke-11, usia 11 bulan. Standar kemampuan usia bayi 11 bulan bisa berdiri dalam beberapa detik, merespon dan juga menjawab pertanyaan dengan bergumam, mampu mengikuti perintah yang sederhana, dan juga meniru aktivitas yang dilakukan orang lain. Usia 11 bulan dikatakan berkemampuan lebih jika dapat mengatakan tidak meskipun belum jelas atau mengungkapkan penolakan, dapat mengatur mainan berdasarkan ukuran, fokus melakukan sesuatu dalam beberapa saat. Yang ke-12, usia 12 bulan. Standar kemampuan bayi usia 12 bulan atau 1 tahun biasanya sudah bisa berdiri sendiri, makan menggunakan jari, berkomunikasi dengan orang lain, dan juga mengungkapkan penolakan. Bayi usia 12 bulan dikatakan mempunyai kemampuan lebih jika kaki sudah mulai melangkah ataupun merambat di sepanjang sisi sofa atau meja, dapat meniru kata yang diucapkan orang lain meskipun belum jelas, meletakkan barang ke dalam kantong atau keranjang, lalu mengosongkannya kembali. Bayi 12 bulan mempunyai kemampuan yang tinggi jika sudah bisa berjalan dengan baik, meniru kata orang lain dengan lincah, mempunyai kosakata lain selain mama atau papa, dan mulai berlatih berbicara dengan menirukan kata-kata orang lain.